Pernah nggak sih kamu berkata, uang itu nggak perlu lah, dan kamu menghindar untuk membuka aplikasi e-wallet dan bank kamu selama beberapa minggu? Well, gue ngerti banget kondisi itu. Gue pernah ngalamin itu. Gue mau ngomong ke lo bahwa masalah utama lo itu bukan uang. Namun mungkin masalah utama lo adalah rasa takut. Gue dulu tinggal di Surabaya, lalu pindah ke Jakarta, ibu kota. Seperti banyak dari kalian, gue datang dengan mimpi yang besar. A new job, new city. Tapi isi dompet gue hampir kosong, karena begitu banyak kebutuhan buat tempat tinggal baru gue harus beli. Pernah ada masa gue berminggu-minggu gak berani untuk ngecek tuh rekening bank. Bukan karena gue gak peduli, tapi karena gue gak sanggup menghadapi realitas. Sampai suatu hari, ketika gue ke minimarket buat beli popok dan susu buat anak gue, di sana, di tempat umum, kartu debit gue ditolak. Gue gak bisa bayar. Well, rasanya malu banget. Rasanya seperti orang gagal. Bukan cuma secara finansial, tapi gue merasa gagal sebagai ayah dan penopang keluarga. Gue bukan menghindari urusan uang karena gue ceroboh. Gue menghindar karena merasa gak punya kendali. Dan itu menakutkan. Menakutkan banget loh menghadapi kenyataan bahwa gue gak bisa kasih susu buat anak gue yang butuh itu. Gue sering dengar orang-orang di sekitar bilang uang itu gak penting. Ada yang bilang juga bahwa uang itu bahaya. Ada yang bilang juga uang itu gak rohani. Well, gue paham sih kenapa mereka mikir gitu. Karena dulu gue juga berpikir kayak begitu. Tapi jauh ke dalam, sebenarnya yang gue pingin itu sederhana. Gue pingin kebebasan. Gue pingin kebebasan buat ambil keputusan tanpa rasa takut. Kebebasan buat menghidupi keluarga tanpa was-was di setiap transaksi. Gue pingin anak gue dibekali skill sejak kecil. Mampu belajar piano, basket, simpoa, dan lain-lain. Gue itu pengen kejelasan, kepastian, juga harga diri. Gue pengen berhenti merasa bersalah cuma karena butuh uang lebih. Dan lebih daripada itu, gue pengen memahami cara pakai uang. Gimana sih? Bukan menyembahnya, bukan kabur darinya, tapi pakai uang sebagai alat, sebagai leverage. Kita gak akan bisa pakai alat yang kita bahkan gak mau lihat, bukan? Gue bilang uang itu gak penting bukan karena gue bijak. Gue bilang gitu karena gue takut. Karena gue malu. Perasaan ini dikonfirmasi dengan teori keuangan dari psikolog Dr. Bradley Klontz. Banyak dari kita tuh tumbuh dengan yang disebut dengan money avoidance scripts. Keyakinan bawah sadar. Seperti uang itu jahat, orang kaya itu serakah, orang baik gak boleh mikirin uang. Narasi-narasi atau skrip ini lahir itu bukan dari logika, tapi mereka tuh muncul dari rasa takut, dari rasa malu, dan tentu dari pola asuh masa kecil. Klontz menemukan bahwa keyakinan ini seringkali diwariskan dari orang tua secara gak sadar. Gue juga ngalamin yang disebut dengan efek anggur asam atau sour grapes. Kalau sesuatu terasa di luar jangkauan, kita meyakinkan diri kita kalau memang itu bukan yang kita pingin. Gue nggak bisa punya uang, ya udah, mungkin gue nggak butuh itu. Trik psikologi ini secara natural ada dalam diri kita untuk melindungi harga diri kita. Tapi ini menjebak. Menurut Discovery Survey 2024, sekitar 40-45 orang dewasa di US menghindari cek saldo rekening mereka. Bukan karena mereka nggak bertanggung jawab, no, tapi karena mereka takut.
Di Inggris, data di atas kertas, 87% warga Inggris menganggap kebahagiaan nasional itu lebih penting daripada kekayaan negara. Tapi kenyataan, harga belanja transportasi perumahan yang merangkak naik membuat orang banyak tetap was-was kepada keuangan. Menghindar terasa aman, tapi nggak nyelesain masalah, cuma menunda rasa sakit. Setelah momen di minimarket itu, ada yang berubah dari diri gue. Gue nggak bisa terus hidup dalam penyangkalan, gue harus berubah. Gue mulai cek saldo lagi. Satu langkah kecil yang gue ambil. Tapi rasa sakitnya campur aduk, perih rasanya, penuh penyesalan, penuh rasa takut. Dari sana mulai langkah selanjutnya gue ambil. Bikin anggaran, gue catat pengeluaran, gue berhenti bohong ke diri sendiri. Well, pelan-pelan uang itu berhenti menjadi monster emosional. Uang itu kembali ke wujudnya yang sebenarnya, yaitu sebuah alat tukar. Gue mulai memisahkan uang dari emosi. Gue ngomong ke diri sendiri. Gue tuh butuh beli ini. Gue butuh untuk improving diri sendiri nih. Buku, course. Tapi apakah ini waktunya untuk gue beli? Gue belajar untuk menunda kepuasan, mengelola, dan belajar berinvestasi, berpikir kritis. Sejak itu, gue investasi ke pembelajaran yang benar. Kursus, tools, mentor. Gue mulai proyek-proyek gue sendiri dan channel YouTube. Gue melayani lebih banyak orang. Gue mengalami pertumbuhan. Tentu gue masih dalam perjalanan. Gue belum kaya. Belum sampai ke titik yang gue inginin. Tapi gue gak lagi terjebak. Gue gak lagi menghindari realita finansial. Belajar menghadapinya. Dan ini bikin perubahan yang besar. Begini cara gue lihat uang sekarang. Uang itu bukan musuh. Juga uang itu bukan identitas. Uang itu cuma leverage atau alat bantu. Dia bisa ngasih akses, bisa ngasih opsi. Tools buat bangun hidup yang lebih baik. Riset menunjukkan bahwa menghindari urusan finansial seringkali berujung kepada kesempatan yang lewat, kecemasan yang kronis, dan sabotase diri jangka panjang. Tapi orang yang menghadapi keuangannya secara langsung lebih memegang kendali akan hidupnya, keputusan yang lebih jernih, dan kepercayaan diri yang lebih sehat. Mungkin kamu sekarang ada di posisi yang sama. Takut buat cek rekening? Takut buat lihat? Atau mungkin kamu ngomong ke diri sendiri uang itu nggak penting supaya bisa bertahan 1 hari lagi. Tapi gini loh kebenarannya. Walaupun tampaknya kalimat itu filsafat, kadang itu cuma gambaran dari rasa sakit kita. Dan kita cuma nutupin itu supaya tidak kelihatan. Uang itu tidak jahat, tetapi menghindarinya itu berbahaya. Karena apa yang kamu hindari, suatu saat bakal kontrol dan ngebatasin hidupmu. Uang bukan siapa dirimu. Uang cuma alat untuk ngebangun versi diri yang lu pengen. Versi yang lebih baik, bisa belajar lebih cepat. Bagaimana soal iman Kristen gue? Gue percaya cinta uang itu dosa. Tetapi uangnya sendiri atau memiliki uang, well, itu bukan dosa. Cara kita menggunakan uang lah yang mengungkap apa yang ada di hati kita. Okay, so today I have challenge for you. Tanpa rasa bersalah, tanpa ada rasa tekanan, coba one small step. Mulai dari buka aplikasi perbankanmu, cek saldo. Tatap angka itu meskipun bikin ngeri, tulis angkanya di buku, bikin satu rencana kecil. Kamu gak harus beresin semuanya hari ini. Uang juga gak akan langsung datang kepadamu. Tapi kamu berhenti untuk berlari
dan menghadapi masalah. Karena makin cepat kamu menghadapi kondisi finansial kamu, akan cepat juga kamu meraih kembali kebebasan kamu. Kalau kondisi keuangan kamu lagi berantakan, it's okay, yang penting sekarang apa yang kamu mau lakukan. Belum terlambat, kamu bisa mulai lebih cepat. Satu langkah kecil, satu langkah kejujuran, satu shift di pola pikir. Thank you for listening, this is my own experience. Semoga menolong kamu untuk mengambil satu langkah kecil ke depan. Kalau pesan ini meaningful, like, share, and subscribe. Yuk kita bertemu bareng dalam komunitas ini.